Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Gumela Frame. Hari ini kegiatan kita spray insek fungi dan juga asam amino dan juga magnesium sulfat dari merek Merauke, teman-teman. Dan ini beliau Pak Rifanto namanya, pekerja kita. Beliau yang selalu mengcover setiap kita tidak ada di rumah, karena kemarin 3 minggu kita berada di Jakarta. Jadi beliau yang selalu mengurus kebun kita, teman-teman. Hari ini beliau mau spray menggunakan insek fungi dan juga magnesium sulfat dan juga asam amino, teman-teman. Miring nggak? Miring? Nggak masalah sih, aman. Dan ini tadi pagi kita sudah cek yang kemarin kena kanker batang, dan boleh kalian lihat ini sampai ke atas, teman-teman. Dari pangkal batang sampai dahannya pun kena kanker batang semuanya, teman. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 titik. Ini kenapa saya selalu merekomendasikan bagi yang punya kebun durian, setiap minggu harus keliling kebun, cek kondisi kebun kita. Karena berkali-kali saya bilang, minggu ini kondisi kebun kita baik, belum tentu minggu depan baik. Minggu ini kondisi kebun kita sehat, belum tentu kita minggu depan sehat. Nah, ini kemarin belum kena, teman-teman. Semalam sudah kena. Ini ada di pangkal dahan. Alhamdulillah batangnya tidak kena, tapi ini pangkalnya kena. Batangnya tidak kena, tapi dahannya kena, teman-teman. Dan ini juga pangkal batangnya kena. Jadi berkali-kali saya sarankan untuk keliling kebun, cek kondisi kebun kita. Karena kalau sudah terkena kanker batang, tidak segera diobati, sudah bisa dipastikan durian kita akan mati, teman-teman. Karena kanker batang itu sangat ganas. Dan kita cek lagi duri hitam yang 3 minggu lalu hidup segan, mati nggak mau. Alhamdulillah sekarang sudah terupus, teman-teman. Setelah kita aplikasi 4 karung kohe kambing, kita pupuk MPK 1616 dan juga kita kocor dengan insek dan fungi selama 3 kali. Kondisi pohonnya sehat, daunnya sudah mulai menghijau dan sekarang malah terubus. Alhamdulillah, berarti apa yang kita lakukan itu berhasil, teman-teman. Nah, ini salah satu bukti kenapa kita harus keliling terus. Jangan pernah malas untuk keliling kebun, karena 3 minggu yang lalu keadaan ini belum seperti ini, teman-teman. Daunnya menguning, bahkan saya hampir menyerah karena udah lama saya ritme pupuk pengobatan, tapi belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi alhamdulillah setelah kita kasih kohe kambing sebanyak 4 karung ini, ada perkembangan dan mulai terubus. Alhamdulillah, ini terubusnya baru 5 cm karena mungkin baru pulih. Dan di bawah sana juga ada yang terkena, teman-teman. Ini dulu pernah terjadi rontok daun. Alhamdulillah setelah kita aplikasi insek dan fungi selama 4 minggu, 4 kali kocor, sudah pulih, sudah mulai terubus lagi, teman-teman.
Yang atas sudah mulai terubus, baru 5 sentian. Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Ini bawah juga terubus. Mudah-mudahan kedepannya aman, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini juga dulu pernah terserang penyakit teman-teman. Daunnya kuning tapi tidak rontok, rantingnya mulai kering, dan banyak yang saya potong. Lihat, ini saya potong, bawah juga saya potong, dan ini alhamdulillah sekarang sudah mulai hijau. Mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi masalah yang tidak kita inginkan teman-teman. Nah, ini sekarang sama Pak Rifanto disemprot, dispray dengan insek fungi dan juga asam amino. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus. Oke teman-teman, kita menuju ke bawah. Yang ini pangkal batang lagi teman-teman. Ini berarti pohon kelima yang sudah kena kanker batang. Bahkan yang atas ini kelewat teman-teman. Kalau dari kamera tidak kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan. Dia itu kambiumnya keluar teman-teman, lihat. Nah begini. Ini kalau sudah kelihatan kambiumnya begini, kita seset. Nah dalamnya itu kelihatan hitam kan, padahal dari luar nggak kelihatan teman-teman. Ini masih kecil, masih aman kalau kita segera obati. Kita tangani, kita korek sampai habis, sampai yang warna hitam ini hilang, baru kita oles insek dan fungi. Bebas teman-teman, insek mau merek apa bebas, funginya juga mau merek apa bebas. Ini berarti ada 2 titik, satu di bawah, satunya di atas. Dan ini tangkainya pun, nah, ini lihat, cabangnya pun kena teman-teman, lihat, ya kan. Nah ini nggak cuman batang, cabang pun ikut kena teman-teman. Ini kenapa berkebun durian itu harus benar-benar ekstra hati-hati, ekstra teliti, dan tidak boleh kita abaikan. Sekecil apapun masalah kita harus segera kondisikan. Ini satu, ini lagi batangnya satu, dan di bawahnya satu. Ini tadi pagi saya udah obati, tapi yang atas baru ketahuan sekarang. Waktu yang baik untuk melihat penyakit ini pagi teman-teman. Jadi matahari belum begitu terik, jadi kambiumnya belum kering, jadi mudah kelihatan. Kalau sudah siang kambiumnya kering, kita nggak tahu kalau ada masalah di batang atau di dahannya teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa mengedukasi buat teman-teman para pekebun durian. Nah, ciri-cirinya begini teman-teman, hitam. Nah, lihat nah, seperti yang kalian lihat ini. Ini bahkan memutar teman-teman. Dahan sekecil ini sudah terkena penyakit. Itu sebabnya kenapa saya selalu menyarankan untuk keliling kebun, cek apa yang terjadi. Kalau tidak cek setiap minggu, kemungkinan besar kalau ada penyakit kita tidak tahu teman-teman. Oke, semoga bisa mengedukasi teman-teman para pekebun durian. Dan alhamdulillah sehat, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini jenis bawor. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.